Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman media yang kami hormati, baik yang datang langsung maupun yang melalui media virtual. Dalam kesempatan ini kami ingin menjelaskan beberapa hal penting terkait dengan langkah-langkah Komnas HAM untuk apa yang kami sebut sebagai langkah inisiasi dialog damai di Papua. Jelas ya? Saya ulang lagi ya. Teman-teman sekalian, dalam kesempatan ini sebagai Ketua Komnas HAM saya ingin menjelaskan apa yang kami sebut sebagai inisiasi dialog damai di Papua yang sekarang kemudian mencuat di dalam berita media dan menimbulkan pro kontra. Jadi banyak yang mendukung dan juga banyak yang mempersoalkan. Karena itu dalam kesempatan ini selaku Ketua Komnas HAM saya ingin menjelaskan apa yang kami maksudkan sebagai inisiasi dialog damai. Pertama, saya ingin sampaikan bahwa gagasan dialog damai ini sebetulnya sudah dirancang oleh Komnas HAM kurang lebih 3 tahun. Secara tertulis juga kami sudah sampaikan kepada pemerintah mengenai usulan kami mengenai bagaimana penyelesaian terbaik untuk konflik yang terjadi di Papua. Karena kita harus berani mengatakan bahwa sekian puluh tahun penanganan masalah di Papua atau konflik di Papua itu belum menemukan solusi yang terbaik. Tetapi di sisi lain telah jatuh korban yang mungkin banyak dari masyarakat sipil terutama, dari aparat TNI Polri kita, bahkan juga dari KKB sendiri. Jadi korban manusia yang terus menerus bahkan 2 tahun terakhir ini, terutama setelah 2019 ketika ada kasus rasisme di Surabaya itu eskalasi kekerasannya meningkat terus sampai hari ini. Walaupun tidak di seluruh Papua, harus kita pahami juga bahwa apa yang kita sebut sebagai konflik, kekerasan itu tidak di seluruh Papua, hanya di daerah-daerah tertentu. Tapi itu menjadi catatan, bahkan menjadi perhatian internasional. Kita bisa lihat bagaimana sekarang Dewan HAM, bisa rapporteur, Komisioner Tinggi HAM PBB, bahkan Sekjen PBB bicara mengenai masalah Papua. Jadi dari situ kami berangkat dan menimbang-nimbang, rasanya kita harus mencari satu jalan. Itulah yang kami usulkan beberapa waktu lalu pada Bapak Presiden, kemudian disahuti dengan baik, kemudian kita berkoordinasi dengan Menko Polhukam secara intensif. Saya dan Komisioner dengan Pak Menko selalu bertemu membicarakan usulan Komnas HAM. Jadi ini bukan usulan tiba-tiba, itu yang perlu saya klarifikasi. Usulan yang sudah lama, tapi memang untuk merealisasikannya tidak mudah. Karena itu kita butuh waktu tahap demi tahap untuk juga meyakinkan. Misalnya kita sudah berbicara dengan pimpinan Polri, Panglima TNI misalnya, bahkan juga ke Kodamnya, ke Poldanya. Kemarin saya bertemu lagi dengan Pangdam yang baru dan Pak Kapolda yang sudah pernah beberapa kali kami ketemu untuk kembali menyampaikan gagasan ini, usulan ini. Dan alhamdulillah mendapat sambutan. Banyak yang bertanya apakah ini berarti endorsement. Kami katakan bukan. Komnas HAM tidak membutuhkan endorsement. Sebab kalau kita baca Undang-Undang 39 tahun 1999 sudah menjadi mandat undang-undang ya. Salah satu pasalnya mengatakan tugas fungsi Komnas HAM salah satunya adalah mediasi. Jadi dan kami lembaga negara independen, jujur saya katakan yang kita butuhkan itu adalah semua pihak mendukung. Jadi bukan seperti mandat gitu. Kita tidak membutuhkan mandat. Mandat kita sudah ada dalam undang-undang. Kalau kita lihat ada masalah yang kemudian menimbulkan kekerasan, pelanggaran hak asasi manusia, maka menjadi kewajiban Komnas HAM sesuai dengan mandat undang-undang untuk mencari jalan tertentu menyelesaikannya. Nah, solusi damai adalah jalan yang kami ingin ajukan. Tapi tentu kami menyadari dan bicara dengan pemerintah, bicara dengan pimpinan Polri dan TNI. Bukan dalam kaitan dengan endorsement, dalam kaitan untuk semua pihak memahami pilihan. Jadi itu yang pertama kami lakukan.
Alhamdulillah kita mendapatkan apresiasi ya, dukungan dengan pihak Kodam kemarin saya dan Pangdam dan Pak Kapolda saya katakan nanti kalau kami akan jalan kemana-mana mohon dipahami itu bagian dari langkah misi perdagangan kami. Yang kedua, tentu saja dalam rangka dialog damai itu kami sudah sampaikan juga di berbagai kesempatan bahwa kami akan bertemu dengan berbagai tokoh-tokoh kunci di Papua, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat sipil, intelektual, dan yang tidak bisa dilupakan tentu saja harus bertemu dengan tokoh-tokoh baik yang ada di dalam negeri, Papua maksud saya, maupun ada yang ada di luar negeri. Itu sebabnya dalam kesempatan saya katakan kami akan bertemu dengan BNN sama Presiden juga saya sampaikan kami akan bertemu, sedang mengupayakan ya. Itu yang kita sampaikan. Tujuannya selanjutnya bagaimana menghentikan kekerasan, menghentikan konflik yang menggunakan senjata itu untuk kemudian masuk dalam satu proses dialog antara pemerintah Indonesia dengan pihak-pihak yang katakanlah menolak kebijakan-kebijakan pemerintah Indonesia selama ini, termasuk yang menginginkan merdeka. Tetapi tidak hanya mereka, kita juga akan bicara dengan tokoh-tokoh lain yang merupakan tokoh kunci. Karena di Papua juga ada tokoh yang menginginkan NKRI. Tokoh-tokoh itu akan kita ajak bicara. Kalau bersedia, maka kita fasilitasi pertemuan antara pemerintah Indonesia dengan mereka. Saya ingin katakan, karena banyak orang juga mempersoalkan begitu, apakah langkah dialog damai itu berarti akan melupakan penegakan hukum? Tidak. Dia dua hal yang berbeda, meskipun akan ada garis sambung, tetapi dia akan jalan sendiri sesuai dengan koridornya masing-masing. Sebagai contoh, ya, kasus pelanggaran HAM berat Paniai nanti dalam rilis ini akan bisa Anda baca. Itu kan sudah berjalan. Komnas HAM terus mendorong sejak saya menjadi ketua Komnas HAM sampai hari ini dalam pembicaraan dengan Presiden, dengan Menko, dengan Jaksa Agung, ada selalu minta ada 3 kasus pelanggaran HAM di Papua, Wamena, Wasior, dan Paniai. Tolong diteruskan ke penyidikan, karena penyelidikan dari Komnas HAM sesuai dengan Undang-Undang 26 sudah selesai. Sekarang tinggal tugasnya jaksa. Kita berdebat berkali-kali. Alhamdulillah kemudian dengan dorongan dari Pak Presiden juga, kami tahu ya, endorsement dari Presiden kepada Jaksa Agung, maka kemudian akhir tahun lalu Jaksa Agung membentuk tim penyidikan. Paniai, yang Wamena Wasior belum. Nanti kita dorong lagi. Tapi itu sekali lagi menunjukkan bahwa visi dialog damai itu tidak berarti kemudian menegasikan atau meninggalkan penegakan hukum. Pertanyaannya, apakah penegakan hukum juga hanya kepada kasus pelanggaran HAM berat? Tidak. Kami sudah melakukan penyelidikan, pemantauan terhadap kasus pendeta Yeremia, dan sekarang kita masih tetap mendorong supaya ada proses penegakan hukum terhadap pelaku-pelaku. 2 keponakannya, salah satu keponakan, 2 lagi yang kemudian juga dibunuh. Sebelum itu, kita dorong terus. Kemarin bahkan kita juga bertemu dengan Kapolda. Kita bertanya sebagai penegak hukum ya, saya bertanya kapan itu kasus yang ada anak-anak 7 orang kemudian mengalami penyiksaan, 1 dari kalian meninggal dunia, itu ditindaklanjuti. Kemudian sekarang tim kami juga sedang bekerja, tidak saja melakukan investigasi, tapi juga melakukan pertolongan kemanusiaan kepada 2 demonstran yang meninggal dunia di Yakuhimo. Jadi tidak hanya kepada HAM yang berat, tapi juga kepada kasus-kasus pelanggaran HAM yang lain, yang bukan kategori berat atau tindak pidana. Karena itu kemarin juga kami tanyakan juga bagaimana kasus Istakarya, 1 orang yang dibunuh. Bagaimana kasus 8 pegawai PT teknisi yang juga mati. Nakes yang dalam pernyataan Komnas HAM kami katakan itu bahkan melanggar hukum internasional. Dan juga yang lain. Jadi kami sebetulnya kepada Polri dan TNI, kepada pemerintah kami katakan penegakan hukum yang dimaksud itu ada 2 poin yang harus kita jaga.
Pertama, penegakan hukum pada semua kasus tanpa terkecuali, baik yang dilakukan oleh aparat TNI Polri maupun yang dilakukan oleh AKB. Jadi bukan hanya satu pihak saja. Kita harus kasih jujur. Kekerasan, pembunuhan, atau pelanggaran hak asasi itu juga dilakukan oleh kedua belah pihak. Maka kadang-kadang juga ada di antara kelompok masyarakat sendiri dengan ada yang katanya konflik suku dan lain-lain. Penegakan hukum harus dilakukan. Catatan kedua kami adalah penegakan hukum itu harus memperhatikan koridor hak asasi manusia. Kemarin saya sampaikan contoh saya tidak sebutkan. Kalau nangkap orang jangan ada penyiksaan. Salah satu contoh aja, itu kan koridor HAM yang sudah ada dalam peraturan Kapolri, sudah ada juga dalam SOP-nya TNI. Tidak boleh melakukan pelanggaran hak asasi dalam proses penegakan hukum. Pada siapapun yang akan diperiksa, dijadikan saksi atau menjadi terdakwa, maka proses hukumnya harus berjalan dengan fair, dengan tetap memperhatikan kaidah-kaidah hukum yang berlaku di negeri kita dan juga kaidah-kaidah hak asasi manusia. Jadi dua itu dengan hukum harus tetap dilakukan kepada semua kasus tanpa terkecuali, ya, siapapun pelakunya, mau TNI Polri, mau KKB. Tetapi yang kedua syaratnya adalah memperhatikan norma-norma hak asasi manusia. Itu yang kita tekankan. Jadi dua jalur ini tetap harus jalan beriringan, penegakan hukum satu sisi lain adalah mengupayakan dialog damai. Sekarang saya kembali ke pembicaraan mengenai dialog damai. Ada pertanyaan, ya, tadi yang saya katakan, apa kapasitas Komnas HAM melakukan dialog damai? Yang lebih lanjut pertanyaannya adalah, apakah Komnas HAM itu tidak merupakan bagian dari para pihak karena dia lembaga negara milik Republik Indonesia? Saya jawab sekarang. Saya menghargai kritik itu, Komnas maksud saya menghargai kritik itu, tapi saya ingin menegaskan. Tadi saya katakan dalam Undang-Undang 39 tahun 1999 itu jelas dikatakan salah satu tugas fungsi Komnas HAM selain penyelidikan, pemantauan, penelitian, pengkajian, dan penelitian keluar adalah mediasi. Jadi undang-undang mengamankan kepada Komnas HAM untuk melakukan tugas fungsi mediasi. Ini bagian dari tugas fungsi mediasi. Jadi terjawab sebetulnya apa dasar hukum. Yang kedua, apakah Komnas HAM tidak merupakan para pihak? Jadi dianggap sebagai bagian dari NKRI karena itu kan dia sebetulnya itu berkonflik. Saya katakan Komnas HAM memang merupakan bagian dari lembaga negara Indonesia, tetapi Komnas HAM bukan bagian dari yang berkonflik. Kami lembaga negara independen, dan independensi kami itu tidak saja diakui di tingkat nasional, tetapi juga di tingkat internasional. Di sini saya jelaskan nanti dalam diskusi. Di tingkat internasional, Komnas HAM adalah anggota Global Alliance, National Human Rights Institution, dan RIN. Kantornya di gedung PBB, Dewa. Komnas HAM sejak berapa tahun yang lalu diberikan akreditasi A. Akreditasi A itu di asesmen berdasarkan apa yang disebut sebagai Paris Principle. Prinsip-prinsip Paris itu standar internasional. Apa isi prinsip Paris itu? Hampir semua poin dari prinsip Paris itu adalah soal independensi dari satu komisi nasional. Jadi tiap negara yang punya komisi nasional itu, jadi anggota GALRI, itu dinilai, dievaluasi secara periodik. Komnas HAM tiap tahun masih dipertahankan dengan akreditasi A dengan standar prinsip Paris tadi atau Paris Principle. Yang poin utama dari Paris Principle itu adalah mengenai independensi satu lembaga Komnas HAM. Komnas HAM Swedia dinilai A, Jerman A, Indonesia A. Ada banyak negara yang belum dapat akreditasi A karena dianggap belum terlalu independen. Jadi kalau kita mendapatkan akreditasi A dari lembaga yang kelasnya PBB seperti itu artinya internasional menganggap bahwa Komnas HAM adalah lembaga independen meskipun dia dari APBN. Tidak selamanya kalau orang biaya APBN kemudian dia menjadi independen. Anda media tentu Anda tahu BBC itu juga APBN. Siapa yang menganggap BBC bukan media yang independen? BBC adalah media yang salah satu yang paling ternama di dunia. Jangan lupa APBN. Jangan lupa universitas di Inggris semuanya itu APBN. Karena negeri semua, nggak ada swasta di Inggris. Saya sekolah di Inggris. Tapi universitas di Inggris itu adalah universitas yang independen.
intelektualnya bisa saja memberikan pandangan yang berbeda dengan pemerintah, dan tidak pernah ada langkah pemerintah Inggris mencabut APBN. Komnas HAM berkali-kali Anda sebagai media mendengarkan bagaimana rekomendasi kami itu berseberangan dengan kebijakan pemerintah. Misalnya Omnibus Law, Komnas HAM bilang batalkan Omnibus Law. Nah, asesmen PBB itu melihat kalau tempoh hari misalnya pemerintah tiba-tiba mencabut APBN Komnas HAM, memang akan mempersoalkan independensi Komnas HAM. Tapi kan tidak ada. Meskipun kita berdebat di parlemen, marah beberapa anggota parlemen, tapi kan tidak pernah ada tekanan kepada Komnas HAM. Jadi kita juga bisa melihat bahwa sebetulnya di sisi lain sebagai komisi negara, Komnas HAM ini cukup mandiri, berani mengatakan sesuatu yang tidak sama. Yang terakhir wadas misalnya, jelas kan kita mengkritisi kebijakan yaitu proyek strategis nasional. Kami katakan ini melanggar yang prinsip dalam konsep HAM, yaitu tidak mendapatkan persetujuan yang sukarela dari luar. Itu prinsip dalam asas Indonesia. Kan Presiden tidak marah. Pak Menko Polhukam mengundang kami berkali-kali untuk mendiskusikan bagaimana solusinya. Jadi tidak ada alasan untuk mengatakan Komnas HAM ini bukan lembaga negara independen. Kecuali kalau ada satu katakanlah serangan yang bersifat politis, ya kita tahu ya, ada lembaga-lembaga yang kadang-kadang menganggap bahwa kesimpulan Komnas HAM ini sepertinya sudah hasil konspirasi lah atau apa. Tapi saya kira dalam kesempatan ini saya ingin menjelaskan PBB sampai hari ini melalui Gandri itu masih memberikan akreditasi. Kalau kita macam-macam dengan rekor kita bisa diturunkan ke B. Jadi kami sampai hari ini alhamdulillah masih akreditasi. Jadi terjawab dari pertanyaan itu, walaupun saya katakan sebagai ketua Komnas HAM, saya tidak marah dengan berbagai kritik. Itu sesuatu yang dinamis wajar saja. Pada Dewan Gereja Papua saya katakan saya sangat menghormati bapak-bapak senior para gembala ya, dengan berbagai kritik terhadap Komnas HAM. Tapi sekali lagi saya katakan, ayolah kita duduk bicara dari hati ke hati. Kalau ada yang mungkin harus dikritik dari Komnas HAM, silakan saja, tidak apa-apa. Ada yang dianggap sebagai sesuatu yang miring, kita akan jelaskan. Ada yang anggap bahwa ini langkah tidak serius. Saya katakan, kalau nggak serius masa masuk di renstra Komnas HAM. Di renstra Komnas HAM itu isu Papua menjadi salah satu isu strategis yang akan ditangani. Jadi kan serius masuk dalam karena strategis Komnas HAM. Jadi kemarin ada pertanyaan, ini Pak Ketua kan akan berakhir periode November dan katanya nggak akan mencalonkan diri lagi. Nanti saya akan teruskan. Saya katakan komisioner yang baru. Sebab renstra bunyinya begini. Jadi walaupun bukan saya komisionernya, bukan saya ketuanya, maka komisioner dan ketua berikutnya itu dia wajib menjalankan renstra. Karena itu bukan sikap pribadi dari orang per orang yang ada sekarang. Ada pertanyaan juga yang membayangkan seolah-olah ini sudah perundingan. Saya katakan belum. Maka kami katakan ini inisiatif awal. Kira-kira kalau kita sedang buka hutan, ini lagi membersihkan semak-semaknya untuk membangun jalan. Makanya ketika ada pertanyaan di Papua ke kami, roadmap-nya mana? Saya katakan roadmap yang pasti tentu belum. Sebab tahap awal kita bersihkan dulu jalannya, baru nanti kita masuk ke satu roadmap yang lebih pasti. Sekarang aja kami sudah menjadwalkan pertemuan dengan pihak A, ternyata kemudian pihak A itu masih meminta lagi minggu depannya, akhirnya harus dirubah schedule kita kan. Saya udah pulang, tiba-tiba diberitahu harus datang lagi ke sana, maka setelah dari Manado mungkin insya Allah tanggal 31 saya sudah balik ke Papua karena yang rencananya minggu lalu diundur ke awal bulan tahun 2022 ini. Jadi dia memang belum fix. Karena itu kita belum bisa menggambarkan roadmap yang pasti. Yang ada adalah tujuan misi. Tujuan misinya di sini dirilis saya katakan, yang pertama adalah mencegah terjadinya perulangan kekerasan itu dulu. Jadi kalau ketemu saya akan bicara pada mereka, teman-teman musibah akan bicara pada semua pihak, bisa nggak kita menghentikan pendekatan senjata ini dengan kita masuk kepada pendekatan dialog? Itu dulu pertanyaannya. Kalau bisa, berarti ada satu tahapan yang kita sebut sebagai ya dalam bahasa yang biasa dengan orang, ya, gencatan senjata, kan gitu.
Atau kalau dalam bahasa lain silahkan nanti ya, di Aceh dulu ada istilahnya cessation of hostility gitu, KOHA gitu. Nanti kita silakan bikin. Tapi artinya semua pihak sepakat. Itu dulu. Makanya kita temuin semua nanti. Pihak TNI Polri tentu dengan arahan Presiden bersetuju untuk masuk ke meja dialog. Sekarang yang sama kita temukan. Kan ada yang tetap melakukan serangan-serangan itu. Lalu teman-teman yang lain sudah menghentikan misalnya kan gitu. Kita mau tanya dan meminta. Termasuk nanti yang internasional juga kita akan mintakan untuk membantu supaya semua pihak ayo hentikan semua pertikaian senjata itu masuk ke meja dialog. Kita juga harus mengapresiasi langkah-langkah dan kebijakan dari Panglima kita, dari Kapolri kita yang sekarang lebih persuasif. Kalau kita dengar misalnya keterangan Pak Panglima TNI, saya ketemu langsung juga, Pangdam kemarin juga kita bertemu. Sekarang pendekatan mereka persuasif dan teritorial, jadi bukan operasi tempur gitu. Sekarang ini penuhnya adalah OMSP, operasi militer selain perang. Jadi bukan OMP, itu jelas clear. Karena itu dia teritorial, membackup polisi. Sementara dari pihak polisian sekarang masuk dalam operasi yang disebut sebagai operasi damai kartel. Baru nanti ada satu lagi operasi berikutnya yang itu murni tidak menggunakan pendekatan senjata. Jadi kedua institusi ini menurut saya sudah sedikit maju di dalam kebijakannya. Nah yang satunya lagi kita minta juga untuk tidak maju dengan kebijakannya, jangan lagi menyerang orang-orang sipil. Berarti kasus terakhir ya 8 orang yang pekerja PT dari PTT itu yang akhirnya meninggal dunia dengan tragis. Nah itu misinya. Setelah sepakat itu kita rumuskan bersama formula dialog antara pemerintah Indonesia dengan tokoh-tokoh Papua termasuk yang pro kemerdekaan untuk mencari solusi. Kurang lebih begitu, belajar dari pengalaman. Banyak juga orang yang bilang, mana mungkin terjadi. Saya bilang saya belasan tahun mengikuti Aceh sebagai peneliti, sebagai aktivis, bahkan disertasi saya mengenai Aceh Merdeka, Hasan Tiro. Semua orang pesimis itu dengan Aceh. Tapi nyatanya bisa disebutkan dengan satu kesepakatan damai yang kita sebut sebagai perjanjian Helsinki, dan sekarang kalau kita pilih Aceh mau jam berapa saja, hari apa saja, nggak pernah lagi ada ketakutan. Saya sejak tahun 2007 bekerja untuk Aceh dan memiliki pengalaman. Orang bilang karena ada tsunami, saya bilang enggak. Karena tsunami yang sama tidak membuat perdamaian di Thailand Selatan. Ya kan? Kalau teman-teman tahu tsunami tidak hanya menimpa Indonesia atau Aceh, tapi juga mengenai Thailand Selatan. Thailand Selatan sampai hari ini eskalasi konflik tinggi. Juga mengenai Sri Lanka. Ratusan orang meninggal di Sri Lanka. Konflik senjata di Sri Lanka masih berlanjut. Jadi bukan tsunami yang menyebabkan perdamaian di Aceh, tetapi karena kemauan pemerintah Indonesia dan gerakan Aceh Merdeka untuk mereka berunding dan selesai. Sekarang tinggal Aceh membangunlah dari berbagai dimensi, ya, politik, ekonomi, budaya, dan lain-lain, dan mudah-mudahan bisa segera bangkit sebagai satu provinsi yang selama ini terbelakang karena konflik berkepanjangan. Nah, Papua kita harapkan bisa seperti itu. Jadi tidak hal yang mustahil, ya, Indonesia dan Papua bisa menempuh jalan damai karena kita sudah punya pengalaman yang luar biasa. Saya kira demikian, ya. Sekali lagi kami sangat menghormati semua pihak di Papua maupun di luar negeri yang memberikan komentar atau sikap mendukung, termasuk juga yang kontra. Kami tidak merasa kecil hati ada komentar-komentar yang misalnya mempertanyakan, mempersoalkan dan lain-lain. Tapi sekali kami minta kepada semua pihak itu, izinkan kami bertemu untuk menyampaikan misi kami, maksud kami seperti apa. Nanti di situ terjadi perdebatan, terjadi berbagi pemikiran segala macam, kita rumuskan, nggak ada masalah. Kalau bisa selesai tahun ini, kita selesai tahun ini. Setelah itu terjadilah kita harapkan apa yang kita sebut sebagai perundingan antara pemerintah Indonesia dengan tokoh-tokoh organisasi-organisasi di Papua, dari mulai yang paling garis keras misalnya ingin merdeka sampai yang mungkin kritis, kelompok kritis. Kan ada kelompok kritis juga di Papua, mengkritisi kebijakan pemerintah, tapi dia
tidak pernah menyuarakan suara mereka. Tapi ada yang dari dulu memang menyuarakan kemerdekaan. Itu yang kita harapkan. Sekali lagi terima kasih teman-teman media. Nanti kami bagikan rilis kami sehingga kemudian kita semua bisa sama-sama menyuarakan jalan damai untuk Papua. Sekalipun tadi saya katakan itu tidak berarti penegakan hukum kita abaikan. Penegakan hukum tetap harus kita dorong. Komnas selalu mendorong penegakan hukum itu yang seadil-adilnya kepada semua pihak yang melakukan pelanggaran, tetapi sekali lagi ada koridor hak asasi yang dijaga dalam melakukan upaya penegakan hukum. Sekali lagi terima kasih. Saya persilakan, mungkin kalau ada kesempatan yang mau bertanya, saya silakan. Dari sini ada yang mau nanya nggak Mas Bang? Ini Pak, dari YouTube ada yang bertanya atas nama saudari yang Dewi Purnamasari. Izin Pak bertanya, dialog damai Papua sendiri akan melibatkan pemerintah atau tidak? Sebelumnya dialog pasti juga membutuhkan prakondisi gencatan senjata agar bisa bersama. Bagaimana persiapannya? Kita sudah, tadi saya katakan ya, sudah dari awal berdiskusi dengan pemerintah. Kita pernah berdiskusi dengan Presiden. Presiden kemudian mengarahkan Komnas HAM untuk berkoordinasi dengan Menko Polhukam. Sampai hari ini dengan Pak Menko Polhukam kita sangat intensif melakukan koordinasi. Sore nanti juga ada staf Menko Polhukam yang ada datang ke Komnas HAM. Jadi tidak putus-putus. Ya. Tentu paling banyak dengan Kemenpol. Karena Presiden kan banyak tugasnya banyak. Tapi sudah jelas ada arahan seperti itu. Kemudian tentu saja juga dengan TNI dan Polri. Tapi dengan TNI dan Polri kita lebih kepada menjelaskan langkah-langkah Komnas HAM supaya tidak ada salah pengertian. Kan sederhana aja, misalnya tiba-tiba besok ketahuan atau didengar Ketua Komnas HAM ketemu dengan Panglima OPM, kok ada apa itu? Itu sudah saya sampaikan, saya bilang nanti jangan kaget ya Pak, saya akan ketemu Panglima OPM misalnya. Itu bukan dalam langkah apa, tapi dalam rangka mengajak mereka untuk mau ya masuk ke dalam pendekatan dialog tadi, dan tentu saja mengesampingkan pendekatan bersenjata, kan kira-kira itu. Juga yang di luar negeri yang selama ini kan dianggap sebagai musuh negara lah gitu ya. Saya sudah katakan bahkan sudah menyebut nama, salah satunya Benny Wenda. Kami sudah mengupayakan ketemu Benny Wenda. Walaupun untuk sementara ini Benny Wenda memberikan respon yang kelihatannya mempersoalkan. Nggak ada masalah saya katakan. Saya punya teman-teman yang ada jalur untuk berkomunikasi dengan saudara Benny. Mudah-mudahan nanti kalau jalur itu bisa membantu kita meyakinkan dia, ya kita bisa bertemu. Itu sudah saya sampaikan. Jadi pada pihak TNI maupun Polri kita sampaikan kemarin di Papua, saya juga sampaikan lagi dengan Pangdam yang baru. Karena ini kan Pangdam baru 1 bulan, jadi saya sampaikan walaupun sebelumnya sudah pernah ketemu dengan Pangdam yang sebelumnya. Jadi karena ada pejabat baru, ya itu kita datang lagi, kita jelaskan ini misi kita. Tidak berarti itu menggantikan penegakan hukum. Bapak sebagai aparat negara dengan operasi militer selain perangnya menjadi BKO untuk polisi, jalan terus Pak, nggak ada masalah. Tapi tidak hanya kepada pihak tertentu, juga kepada pihak. Saya bangga sekali karena dari mulai Pak Panglima sampai Pak Pangdam menjelaskan kebijakan mereka, dan bahkan akan mendisiplinkan aparatnya yang mungkin melanggar satu prosedur atau ketentuan tertentu. Tapi juga, ya tentu saja pihak lain yang melakukan pelanggaran pun harus mendapatkan sanksi hukum yang setimpal. Seperti itu. Pak Kapolda juga ada sama. Jadi kepada Polri dan TNI kami menjelaskan saja misi kami itu dan berkoordinasi. Kadang-kadang ada hal yang harus kami sampaikan dan itu tidak perlu curigai juga ya. Jadi bukan berarti Komnas HAM ini di backup oleh TNI Polri, tidak ada. Kita lembaga negara independen. TNI Polri dalam dengan fungsinya sendiri-sendiri, Komnas dalam fungsinya sendiri-sendiri saling menghormati. Tapi sebagai lembaga negara tentu masing-masing harus saling berkoordinasi. Jadi teman-teman di Papua juga saya jelaskan, kalau saya nanti ketemu Pangdam, ketemu Kapolda, ketemu, jangan dicurigai, itu memang ya begitulah prosedurnya kan. Kita saling menghormati sesama lain. Kan sama juga, tiba-tiba saya ketemu Panglima OPM, kan nggak perlu curigai, karena ini bagian dari merintis dialog tadi. Itu kurang lebih ya. Ada lagi? Saya Tio dari Suara Berkembang, Pak. Mau tanya yang pertama, mungkin nggak dari Komnas HAM merekomendasikan kepada TNI atau Polri untuk mengurangi pengiriman pasukan ke sana sebagai inisiatif pertama untuk
menekan konflik di sana, Pak. Yang kedua, kemudian bagaimana evaluasi Komnas HAM terhadap Damai Kartens yang mungkin baru kurang dari setahun ya ini gerakannya, apa operasi ini. Kita tahu kemarin baru 2 orang ditembak demonstran di Yaokinmo itu bagaimana dari Komnas HAM? Karena aksi itu juga bukan aksi tentang kemerdekaan, tapi kan aksi tentang penolakan dia. Itu bagaimana dari Komnas HAM? Ya, kami kemarin bicara panjang itu dengan Pak Kapolda. Saya mulai dari yang Yaokinmo dan yang polisi. Pak Kapolda menjelaskan secara persis operasi atau Damai Kartens. Jadi kalau kita dengarkan penjelasannya, saya kira ada satu progres yang sangat baik menurut kami. Pertama, misalnya dulu kalau ada satu peristiwa mereka melakukan katakanlah pencarian sampai ke kampung-kampung di mana KKB itu bersembunyi. Akibatnya apa? Akibatnya terjadi berbagai peristiwa kekerasan tambahan yang mengenai operasi itu. Nah sekarang mereka lebih berhati-hati. Masuklah kepada operasi Damai Kartens. Dan itu sebagian dari pendekatannya tidak hanya pendekatan hukum. Jadi ada pendekatan hukumnya, ada pendekatan persuasi, mendekati tokoh-tokoh masyarakat. Jadi sudah mulai meninggalkan sebagian dari pendekatan keamanan yang tadi senjata tadi. Saya kira itu kemajuan. Yang kedua, sebetulnya ada alternatif operasi. Saya lupa namanya karena dalam bahasa yang nggak terlalu benar. Karsa apa? Itu nanti akan murni tanpa senjata. Itu pendekatan persuasi yang dirancang oleh Pak Matius Pakir dan sudah disetujui oleh Pak Kapolri, tinggal dia akan jalankan operasi. Nah kalau kita lihat tahapan-tahapan dari tadinya misalnya operasinya operasi menyerbu misalnya, kemudian diganti dengan operasi penegakan hukum, ditambah dengan persuasi, kemudian operasi yang berikutnya lebih banyak persuasi. Saya kira itu kemajuan. Ya, kita harus hormati itu. Komnas tentu tidak berarti tidak akan mengkritisi, kami akan mengkritisi. Contohnya peristiwa Yaokinmo. Kita kemarin bicara dalam peristiwa Yaokinmo itu disepakati 2 hal. Pertama, Komnas HAM akan melakukan penyelidikan sendiri, ya. Kemudian nanti tim Polri juga akan melakukan penyelidikan. Itu sedang berlangsung. Kemudian ada tugas-tugas kemanusiaan karena ada beberapa lagi cedera sampai amputasi. Itu tugas Komnas. Karena kebetulan dari pihak keluarga itu menolak bantuan dari pemerintah maupun Polri. Nah, kami yang masuk, cari darah, cari rumah sakit segala itu. Dan kemarin saya sedih sebetulnya karena dapat kabar dari kepala keluarga, salah satu yang kena kakinya itu langsung amputasi. Saya nggak tahu kenapa dalam tempo sekian hari kok tiba-tiba sudah sampai harus begitu hitam. Tapi yang penting ada langkah-langkah kemanusiaan. Dan itu kita sampaikan pada kepolisian, mereka mengapresiasi, berterima kasih karena polisi nggak bisa masuk. Itu kita lakukan. Nah nanti tentu saja dari hasil penyelidikan Komnas HAM diperbandingkan dengan hasil penyelidikan polisi karena mereka menurunkan propam juga. Tapi kemarin ada komitmen dari Pak Kapolda, kalau memang terbukti ada kesalahan akan ada tindakan. Itu yang kita lakukan. Nah yang kedua, kami sebetulnya juga sudah punya rencana akan bicara nanti dengan pemerintah pusat mengenai isu atau gagasan pemekaran. Saya pilih beberapa daerah. Papua Selatan, saya ketemu tokoh-tokohnya rata-rata mendukung. Ya mungkin saja saya belum bertemu yang tidak mendukung, tapi kebanyakan saya jumpa mereka mendukung. Tapi memang ada daerah tertentu, misalnya Papua Tengah menolak. Maka saya Komnas HAM menyarankan pada pemerintah untuk lebih berhati-hati. Kami tidak dalam posisi menolak atau mendukung pemekaran. Komnas tidak. Silakan saja, itu proses politik antara Jakarta dengan Papua. Silakan membuat keputusan. Tapi kami sekarang mengingatkan, ini ada penolakan dengan gelombang demonstrasi yang besar, terutama di daerah Papua Tengah, pegunungan Papua Tengah. Karena itu kami minta supaya pemerintah berhati-hati dan mengambil langkah-langkah untuk mendialogkan lebih dalam lagi kepada tokoh-tokoh, terutama yang menolak. Tetapi juga tidak boleh mengabaikan ada kelompok-kelompok yang sudah sangat menanti-nanti sejak lama, terutama di Papua Selatan. Saya ketemu dengan inisiatornya, ketemu dengan tokoh-tokoh agama yang umumnya mereka mendukung. Nah, jadi saya kira Komnas hanya bisa mengingatkan pada pemerintah pusat untuk melakukan dialog lebih intensif untuk mencari jalan keluar usulan pemekaran. Ya bisa saja misalnya di daerah tertentu dulu, atau mungkin ditunda dulu, terserah saja.
Tapi tolong perhatikan, kalau terus saja misalnya berdasarkan satu kebijakan yang berakibat kemudian ada demonstrasi, malah ujungnya kekerasan, ya syukur di Wamena dengan ribuan orang nggak terjadi kekerasan apa. Syukur juga di Jayapura ada demonstrasi menolak pembongkaran tidak terjadi. Di Jakarta hanya ada penangkapan-penangkapan yang itu tidak terlalu serius lah ya masalahnya. Tapi di Yaukimo itu menyebabkan 2 orang meninggal dunia, ada beberapa yang luka parah, kritis kok. Saya kira itu ya. Tadi dengan pasukan ya. Orang pasukan. Ya. Kami sekali lagi bukan dalam arti setuju. Sekali-kali dulu salah tangkap orang ketika seolah atau Komnas HAM menyetujui, bukan. Kami tahu dalam posisi sebagai lembaga negara, ini lembaga negara yang lain dengan kebijakannya, maka yang harus kami lakukan, kami tidak dalam posisi hitam atau putih. Kami mengingatkan, ini ada kemajuan, misalnya sekarang tadi saya katakan, di Polri, di TNI juga gitu. Sekarang Pak Panglima menegaskan kita OMSP, Operasi Militer Selain Perang, jadi teritorial. Itu kan berbeda dengan yang lain. Oke, ini kita jaga koridor. Saya ingatkan, Pak, tapi ini ada kemungkinan juga misalnya terjadi pelanggaran HAM karena ternyata masih banyak kasus-kasus. Bisa nggak upaya yang lebih kuat untuk mendisiplinkan aparat? Ini yang kita lakukan. Bahkan kami kemarin sama Pangdam bilang, boleh nggak kalau kami Komnas HAM dikasih kesempatan melatih aspek asasi manusia kepada prajurit-prajurit yang akan bertugas? Setuju. Ini yang akan kita bicarakan. Menurut kami itu lebih strategis buat Komnas HAM untuk membicarakan implementasi dari kebijakan yang sudah mereka bikin, daripada kami tiba-tiba katakanlah mempersoalkan kebijakan yang tentu itu sudah diambil dengan pemerintah pusat. Bukan berarti kami dari posisi menyetujui, tidak, tapi kami juga harus menghormati lembaga negara lain, karena tidak mungkin Panglima TNI buat kebijakan seperti itu juga tanpa membicarakan dengan pemerintah pusat, dalam hal ini misalnya kabinet atau presiden misalnya. Jadi kami menghormati itu, tapi mengingatkan pada ini. Kalau bisa lebih bagus lagi ya tentu dia akan menuju ke arah tadi. Kalau sudah pada satu tahapan gencatan senjata, ya pertanyaannya sederhana ya, memang untuk apa pasukan banyak kan? Kalau sudah nggak ada, apalagi kalau sudah damai seperti di Aceh, kan situasinya aman tentram sana. Nggak ada lah orang BKU ke Aceh, itu apa? Nggak penting gitu kan? Jadi itu apa ya? Langkah strategis kami, meskipun kadang-kadang dikritik juga oleh orang, kenapa nggak buat pernyataan seperti ini? Komnas ini lembaga negara, jadi kita juga harus melakukan langkah-langkah yang memang itu sesuai dengan koridor lembaga negara. Tentu berbeda dengan aktivis misalnya atau orang individual, akademisi dia bisa ngomong. Kalau kita kan tidak, kita akan terus bernegosiasi, meningkatkan tahapan-tahapan kemajuan. Tapi saya harus mengapresiasi bahwa kebijakan yang baru ini menurut saya itu jauh lebih baik. Kita mengapresiasi. Mudah-mudahan dengan apresiasi kita nanti dari lagi kebijakan lebih baik lagi. Kurang lebih. Baik, teman-teman sekalian, terima kasih banyak atas kehadirannya. Mudah-mudahan isu ini yang kadang-kadang di Jakarta nggak terlalu banyak memberitakannya ya, tapi di Papua ini sangat menghebohkan sekali. Saya berharap media di Jakarta juga mengangkatlah isu Papua ini dalam rangka tujuan kita bersama, terciptanya kedamaian di Papua. Damai Papua itu akan kita nikmati sebagai damai yang lebih besar buat Indonesia, karena sebagai bagian dari Indonesia, kalau sudah kita di sana hidup tentram, damai dan macam-macam, tentu juga itu akan membantu juga perkembangan secara nasional. Saya kira demikian, terima kasih. Saya akhiri, selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.